Ya, lalu bagaimana kondisi para korban saat ini? Sudah bergabung bersama kami Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Garut, Jawa Barat, Diah Kurniasari Gunawan. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mbak. Ya, Ibu Diah, bagaimana saat ini kondisi para santriwati yang menjadi korban kejahatan seksual di pondok pesantren ini, Bu? Untuk kondisi sekarang, mereka tuh sebenarnya sekarang sudah tenang dan aman karena proses ini kan sudah 6 bulan yang lalu. Nah, tapi semenjak sekarang persidangan sedang berlangsung. Nah, dari persidangan ini terbukalah ke media kejadian ini. Makanya sekarang kembali, ya inilah resiko kalau akhirnya terbuka kepada media. Sekarang anak-anak memang merasa tidak tenang. Tapi insya Allah kami terus memantau keadaan anak-anak ini, Mbak. Kemudian untuk korban yang hamil hingga kemudian melahirkan, saat ini bagaimana kondisi para ibu dan juga bayinya yang baru saja dilahirkan ini, Bu? Alhamdulillah ibu dan anak dalam keadaan sehat dan mereka sudah percaya diri kembali lah, paling tidak seperti itu. Mereka sudah lepas dari trauma dan di waktu persidangan kemarin juga mereka telah siap menghadapi permasalahan yang selama ini tertutup. Nah ini alhamdulillah mereka pada sehat semuanya sekarang. Jadi saat ini para korban dan juga anak-anak mereka berada di mana, Bu? Apakah sudah kembali ke rumah masing-masing? Anak-anak sudah kembali ke keluarga dan rumah masing-masing. Karena ini kan prosesnya setelah kami awal itu trauma healing kami itu sampai berapa bulan, dan anak-anak pun kan banyak kami bawa untuk pemeriksaan dari BAP sampai pemeriksaan DNA sampai ini dengan Polda Jabar, ini semua dilaksanakan di P2 TP2A, Mbak Safa. Seperti apa proses pemulihan trauma terhadap para korban yang dilakukan? Proses ini kami bersama psikolog yang ada di P2 TP2 Garut, kami melakukan sampai trauma healing mereka. Jadi kami melakukan seperti depression emotion freedom system yang kami lakukan, dan juga dengan pertanyaan, dan kami memberi motivasi, kami memberi kekuatan, itu yang kami berikan sampai mereka merasa tenang bahwa mereka tidak sendiri dengan kejadian ini. Kami siap membantu. Seperti itu, Mbak. Ya, saat ini persidangan tengah berjalan. Kemudian bagaimana pendampingan hukum terhadap para korban? Kebetulan juga kami kebetulan di Garut ini di 2 kecamatan, jadi jauh juga dari kabupaten kota. Jadi kami menjemput, dan kami dari P2 TP2A dan juga dengan Dinas Perlindungan Anak, kami mendampingi anak-anak itu dalam persidangan. Jadi mereka alhamdulillah di persidangan mereka sudah bisa berbicara, bisa bercerita apa yang terjadi. Nah inilah kekuatan pada diri mereka sudah timbul kembali bahwa mereka siap menghadapi persidangan ini. Seperti itu, Mbak Stefa. Ya, apakah ada indikasi jumlah korban bertambah, Bu? Oh enggak. Dari awal kalau sebenarnya di dalam waktu BAP-nya di Polda Jabar itu sebenarnya ada 16. Nah 11 ini dari Garut, yang lain dari kota dan kabupaten lain. Tapi ya inilah anak-anak yang hamil semuanya ternyata dari Kabupaten Garut. Nah inilah akhirnya paling banyak korban ada di Kabupaten Garut. Ya, proses pemulihan trauma masih akan terus berlangsung. Kemudian ke depan bagaimana upaya yang dilakukan agar para korban ini bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat dan beraktivitas seperti semula, begitu, Bu? Sebenarnya anak-anak ini mereka sudah siap, mereka ingin sekolah. Yang kemarin melahirkan pun mereka sebenarnya sudah masuk sekolah. Kami mencari sekolah buat mereka yang tidak jauh dari rumahnya. Tapi ternyata ada 2 siswa yang sudah bersekolah, tetapi ternyata setelah itu sekolah tahu dia sudah mempunyai anak, akhirnya mereka dikeluarkan. Nah inilah yang menjadi kendala juga. Tapi insya Allah tadi kami dengan Polda Jabar, dengan Ibu Ketua P2 TP2A Bu Atalia, Ibu Gubernur,
saya telah Zoom, jadi kami siap untuk membantu akte kelahiran anak dan keinginan anak itu untuk sekolah kembali. Karena rata-rata anak-anak ini masih antara umur 14, 15, 16 yang berkeinginan untuk sekolah dan maju. Nah ini insya Allah setelah ini kami dengan provinsi siap membantu untuk kelancaran mereka bersekolah dan akte 8 anak-anak ini. Ya, jadi ada jaminan bahwa para korban ini tetap bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, Bu ya? Betul, betul. Sebab ada juga yang kemarin di sana ini 2 yang sudah kuliah. Itu tetap kami dorong dan ya mereka harus mempunyai masa depan lah. Tidak setelah masalah ini mereka tidak punya masa depan, jadi kata mendorong mereka untuk maju ke depannya. Baik, terima kasih Ibu Diah Kurniasari Gunawan telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa.